Ya, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Kita bersyukur pagi hari ini masih bisa bersekutu dalam PD Selasa pagi kita. Kita akan memujikan satu lagu pujian dalam bahasa Jawa Kidung 154 yang kita akan pujikan bersama-sama. Nanti liriknya ada di chat Zoom kita. Kalau tidak, itu ada buku puji yang sudah siapkan buku, begitu ya. Kita akan pujikan bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Bersyukur ya Tuhan buat cinta kasih-Mu sehingga kami dapat terus diberikan kesempatan memuji memuliakan nama Tuhan, juga merenungkan firman Tuhan sekaligus diteguhkan satu dengan yang lainnya dengan sharing, dengan pengalaman serta saling mendoakan. Ini bukan karena kuat hebat kami tapi karena cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih biarlah Roh Kudus Tuhan yang menuntun
proses persekutuan ini sehingga menjadi penguat kami dalam menapaki hari-hari kami ke depan yang penuh dengan tantangan dan suka duka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan memujikan satu lagu Bagi Yesus Kuserahkan sebagai peneguh kita untuk menyerahkan apapun yang menjadi tantangan, mungkin pergumulan, atau apapun itu kepada Sang Pemilik kehidupan kita. Bagi Yesus kuserahkan. Bapak Ibu terkasih, perenungan kita pada PD Selasa hari ini terambil dari 2 Samuel 7, 2 Samuel pasal 7
ayatnya yang ke-18 sampai 29. 2 Samuel 7 ayatnya yang ke-18 sampai 29. Mohon kesediaannya kita bagi berkat ya Bapak Ibu terkasih ya. Ayatnya yang ke-18 sampai 20 mohon dengan penuh kasih Pak Pri Hadiono. 21 sampai 23 Bu Puji atau Pak Tri, siapa saja boleh. 24 sampai 26 Bu Ratna, 27 sampai 29 atau 27 sampai 29-nya Pak Tri yang tadi saya suruh milih Bu Puji ya. Pak Tri bisa ya, Bu ya? Oke, berarti Pak Pri dulu, lalu Bu Puji, lalu Bu Ratna, lalu Pak Tri. Boleh di-unmute dulu Bapak Ibu. Monggo Pak Pri. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, bacaan Alkitab pagi ini ambil dari 2 Samuel 7 ayat 18 sampai 29-nya. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dan hal ini masih kurang di matamu, ya. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya. Engkau telah mengokohkan bagimu umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjadikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan, dan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah membacakan untuk kita semua. Hari ini kita diteguhkan tentang doa, karena kalau kita ingat tema kita kemarin hari Minggu,
Salah satunya adalah merengkuh kerapuhan kita dengan doa, begitu ya, Bapak Ibu terkasih, yang poinnya adalah kata kunci doa. Nah, hari ini kita belajar dari doa syukur seorang Raja Daud, yang melalui doa Daud ini kita diteguhkan untuk memaknai kembali setiap doa-doa yang kita naikkan pada hari-hari kita yang sedang kita jalani ataupun ke depannya nanti. Ada 3 hal yang menarik dari doa Daud ini, jemaat yang dikasih Tuhan. Pertama, doa Daud ini mengandung sesuatu yang dia menyadari siapa dirinya dan siapa yang ia temui. Sehingga pada ayat 18 sampai 21 ia jelas-jelas menunjukkan dirinya yang kecil dan Allah yang begitu besar, agung. Sehingga ketika dia mengungkapkan kata-kata dalam doa syukurnya ini, ada banyak gambaran siapakah aku sehingga sedemikian ini, aku kurang di matamu, aku ini orang yang ibaratnya dia menunjukkan bahwa banyak hal yang capai itu bukan karena dirinya, begitu ya, tetapi karena Tuhan Allah, oleh karena firman-Mu, menurut hatimu lah aku bisa melakukan segala perkara yang besar. Dan dia terus menyatakan bahwa yang besar itu adalah Allah. Padahal yang saat ini sedang berdoa siapa, Bapak Ibu terkasih? Seorang raja. Dia seorang raja. Tetapi di balik doa ini ia sadar bahwa dirinya yang begitu kecil, walaupun ia raja, ia begitu kecil di hadapan Allah yang besar itu. Sehingga di sini pun Daud mengakui bahwa tidak ada apapun yang dia lakukan sekarang, baik dia sebagai raja, sebagai orang yang berhasil dalam segala sesuatu, jika bukan karena belas kasihan Allah. Ini poin pertama yang kita bisa lihat dari Daud. Betapa hebatnya pun kita sebagai manusia, kita harus melihat diri kita kecil di hadapan Allah yang besar dan luar biasa itu. Yang kedua, yang menarik adalah dalam doa Daud ini banyak mengandung unsur puji-pujian yang memuliakan Allah. Jadi di sini ketika dia sudah menyadari kebesaran Allah, begitu ya, dia justru terus mengagungkan Allah, memuji Tuhan dengan segala hal yang telah dilakukannya atas hidupnya, atas keluarganya. Ini yang menjadi sesuatu yang juga meneguhkan kita untuk terus memuji Allah. Allah yang besar, Allah yang banyak melakukan segala sesuatu untuk diri kita, untuk keluarga, untuk bangsa, untuk banyak hal, perbuatan-perbuatan yang dahsyat yang itu karena Tuhan. Kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Karena terkadang kalau kita tidak mengingat bagian kedua ini, kita bisa jadi jatuhnya dalam sebuah kesombongan, Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak sadar bahwa apapun yang kita lakukan itu semua karena Allah. Yang ketiga, yang menarik dari doa dari poin ketiga untuk kita pelajari dari Daud ini ialah dia tidak malu di hadapan Allah untuk tetap memohon. Jadi kalau kita pernah dengar ya ada refleksi jemaat yang kok kayaknya saya selalu isinya mohon terus di hadapan Allah gitu ya. Tapi ternyata seorang raja pun Daud saat itu ia tetap memohon kepada Allah. Ia tetap memerlukan anugerah Allah. Ia tetap memerlukan apa yang menjadi janji Allah untuk terus nyata buat keluarganya sampai seterusnya, begitu ya. Artinya dari sini kita mau melihat selain tadi di awal Daud dia menyadari dia kecil di hadapan Allah, tetapi juga sekaligus memuji Allah, tetapi juga dia tetap mau memohon kepada Allah untuk terus memberkati keluarganya, untuk terus memberikan anugerahnya yang besar kepada Daud dan seluruh keluarganya, berkat kepada dia dan seluruh keluarganya. Dalam doa ini, disitulah kita melihat bahwa Daud makin memahami siapa dirinya dan siapa Allah yang disembahnya. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita diteguhkan. Barangkali di antara kita semua, aduh Mbak Aban, saya sudah seperti Daud berdoa begitu ya, bahwa saya selalu
menempatkan diri saya kecil, bahwa saya selalu memuji, mengagungkan Tuhan, bahwa saya selalu memohon agar Tuhan terus melimpahkan anugerah dan berkat kepada keluarga sampai seluruh anak cucu begitu ya. Tetapi hari ini kita makin diteguhkan dan dimantapkan untuk terus dalam doa syukur kita mengingat bagian-bagian ini. Kadang-kadang mungkin saking kita sudah biasanya berdoa, misalnya gak usah ke Bapak Ibu saya sendiri saja begitu ya, saya dikuatkan dengan firman hari ini bahwa iya, selalu awali dengan Tuhan, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang lebih besar gitu ya, lalu memuji Dia serta tetap memohon agar pelayanan, agar keluarga, agar seluruh keluarga besar di Jeremia tetap senantiasa dalam tuntunan dan berkat Tuhan atas apapun dinamika kehidupan kita. Kiranya Tuhan memampukan kita, jemaat yang dikasih Tuhan, untuk berdoa syukur, belajar dari doa dari seorang Raja Daud. Sehingga apapun yang menjadi topik doa kita, seruan kita, kita awali dengan kerendahan hati, bersyukur, memuji Tuhan, dan memohon untuk Tuhan terus menuntun kita dengan berkat dan anugerahnya. Jadi tidak ada alasan lagi, nggih, jemaat yang dikasih Tuhan, kalau Mbak Aban saya bingung mau doa bagaimana dengan Tuhan. Kali ini kita sudah belajar dari Raja Daud untuk bagaimana cara berdoa di hadapan Allah kita yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin.